kita akan melakukan sebuah pembelajaran diikuti dengan pembelajaran yang pada pertemuan lalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa supaya apa yang akan kita lakukan hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah dan mendapatkan manfaat yang lebih baik bagi kita semua. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk memimpin doa. Siapa? Woi, Mas Kevin, yuk. Silakan Mas Kevin memimpin doanya sebelum pembelajaran kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Kevin. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melakukan sebuah pembelajaran mengenai keberagaman lingkungan sekitar yang temanya tentang masalah aksara. Oke, jadi masalah aksara yang sudah sampaikan yang pada pertemuan yang lalu adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada masa lalu. Oke, kegiatan dilakukan oleh masyarakat pada masa lalu yang intinya kegiatan masih sangat sederhana. Oke ya, pada saat itu banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan masa dahulu yang disebut dengan artefak. Baik ya, jadi artefak adalah sebuah peninggalan dari masyarakat zaman dahulu. Artefak ada dua, satu berupa benda, satu lagi berupa bangunan. Oke? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, saya ada satu strategi supaya kalian bisa tenang. Oke? Kita akan mencoba memfokuskan diri kita. Kita namakan dengan teknik stop, ya. Stop yaitu stop, take, observe, dan proses, di mana nanti akan saya setelkan sebuah alunan musik instrumen. Kalian resapi, kalian ikuti materi yang akan saya sampaikan. Oke? Baik, fokuskan semua perhatian kalian. Pejamkan mata kalian. Resapi apa yang akan kalian hadapi. Atur pelan-pelan. Lepaskan. Hembuskan pelan-pelan. Masih dalam keadaan menutup mata. Buang semua pikiran. Fokus pada satu titik. Bayangkan kalian ada di satu tempat, di sebuah hutan yang sangat indah. Kemudian kalian menemukan ladang. Di situ banyak buah-buahan. Kalian mengambil satu buah tersebut dan kalian mulai buah tersebut. Rasakan kembali kenikmatan. Atur nafas kalian. Tarik nafas. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas sekali lagi. Lepaskan. Baik, setelah kita tadi melakukan teknik stop, ada yang bisa ngasih pendapat? Ada yang bisa ngasih pendapat? Mungkin satu atau dua orang. Bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti teknik stop tadi? Ayo, siapa? Buma dulu ya. Monggo Mbak Jihan ya. Ya, Mbak Jihan, bagaimana pendapatnya tadi? Relax, semoga saya bisa fokus dalam belajar. Baik, terima kasih Mbak Jiwan. Mbak Jiwan mengatakan lebih rileks dan semoga bisa fokus kembali. Satu lagi tadi siapa? Mas Amin ya? Oke, Mas Amin gimana coba? Saya menjadi lebih baik dan lebih tenang saat pembelajaran. Alhamdulillah, siap. Oke, Mas Amin merasa lebih tenang. Mudah-mudahan nanti ini semua tertular pada kita semua ya pada saat pembelajaran. Kita lebih fokus. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa materi kita adalah tentang peninggalan masa manusia purba atau masa praksara yang kita mulai dengan peninggalan berupa benda dan juga peninggalan berupa bangunan. Oke, sekarang
kita udah ada dalam kelompok ya. Kita ada dalam kelompok. Saya akan bagikan LKPD atau lembar kerja siswa kalian. Nanti gini, silakan kalian mengaktualisasikan, kalian mengidentifikasikan, ya, mengidentifikasikan apa? Semua kegiatan pembelajaran kita tadi, bagaimana itu peninggalan masa praksara berupa benda, masa praksara berupa bangunan. Cara gampangnya adalah silakan kalian bisa menggunakan cara untuk manual dengan visual seperti ini, bisa juga dengan nanti teknik ini juga membanding-bandingkan, menjodohkan, membandingkan, kemudian mengidentifikasikan. Oke, saya bagikan semua, ya, saya bagikan semua. Silakan nanti kalian untuk menentukan apa yang akan kalian terapkan. Oke. Ini berarti nanti saya kasih, oh sebentar. Ini yang ini tadi ya. Oke. Bentar, ini satu tadi ya. Ini berarti ini aja. Ini untuk baknya. Ya. Oke ya. Jadi gini, sebentar. Tata caranya adalah, ayo lihat depan dulu. Tata caranya adalah kalian bisa menentukan, ingat saya ulangi, kalian bisa menentukan, mengidentifikasikan. Oke? Mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan pada masa manusia purba, ya. Saya mulai dari tata cara berburu dan mengumpulkan makanan. Oke? Kegiatannya apa saja? Bisa kalian gunakan lewat buku materi, silakan kalian berliterasi dalam buku ini. Kalian berliterasi dalam buku, sekarang dibaca, ditelaah, dipahami, diidentifikasikan apa saja yang akan ada. Kemudian setelah itu munculkan dalam tulisan dalam kelompok kalian masing-masing, dan nanti beberapa kelompok saya ajukan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa dipahami? Saya. Baik, silakan kalian coba. Jadi mulai manusia purba berburu dan mengumpulkan makanan, kegiatannya apa saja, kemudian sampai kepada mereka berladang, oke, dan pada masa peundagian. Ingat, kalau peundagian berarti sudah bisa mengelola benda berupa logam. Itu bedanya. Nanti dalam identifikasi kalian bisa menentukan, oh Pak, saya menemukan ternyata ada yang namanya menhir. Apa itu menhir? Silakan kalian jelaskan apa itu menhir dan apa fungsinya. Ada menhir, ada dolmen, ada juga sarkofagus, ada juga waruga, dan sampai kepada punden berundang. Oke? Boleh dengan kata-kata kalian sendiri, boleh dengan pembuatan desain gambar kemudian diidentifikasikan, atau bahkan mungkin bisa buat gambar, terserah cara menampilkan hasil laporan kalian. Oke? Baik, silakan dicoba dulu. Silakan. Oke ya. Gimana? Sudah selesai ya hasil diskusinya? Sudah.
Baik, yuk mungkin dari kelompok 1 ya bisa membacakan hasilnya. Awas pelan-pelan. 2 ya, saya minta untuk Mehir dan Domen. Ya, siap. Yuk silakan. Mendir berasal dari dua buah suku kata yaitu men berarti batu dan dir berarti panjang. Secara sosial mendir adalah tubuh batu berukuran besar yang didirikan terletak di atas permukaan tanah, digunakan sebagai tempat penggunaan terhadap roh leluhur. Fungsi mendir sebagai tempat penggunaan roh nenek moyang dan tandanya orang yang telah meninggal. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Selain digunakan sebagai tempat meletakkan sesaji, bawah dolmen juga dapat digunakan sebagai tempat meletakkan mayat. Bentuk dolmen beragam, namun umumnya berukuran besar. Hal ini bertujuan agar di bawah ini dapat meletakkan mayat. Manusia pada zaman tersebut mengenal bahwa orang yang sudah mati akan memiliki berat manusia yang hidup. Fungsi dolmen digunakan untuk meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Selain untuk meletakkan sesaji di bawah dolmen, kawan-kawan digunakan sebagai tempat. Baik, terima kasih Mbak Nasya. Baik, boleh silakan kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan untuk semangat semuanya. Yuk, kelompok 1 sudah ya? Ya, saya diminta mungkin satu lagi. Kelompok berapa? 4. Oke, Mas Fahri, monggo silakan. Nah, Mas Fahri 2 saja ya. Bentar, satu dulu. Mas Fahri, saya minta tolong yang sarkofagus dan bakugan ya. Sarkofagus dan bakugan. Tidak usah TV-nya, langsung aja. Oke, monggo silakan. Yang lain tolong perhatikan, siap ya. Baik. Pengertian sarkofagus. Sarkofagus ialah peti mati yang umumnya terbuat dari batu pada zaman kembali likur. Sarkofagus memiliki bentuk yang beragam sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat. Sebutan sarkofagus pada kebudayaan Mesir kuno yang memiliki corak dan bentuk yang unik. Fungsi sarkofagus untuk meletakkan mayat. Baruga adalah kubur batu yang terbuat dari batu itu berbentuk kubus dan ada juga yang berbentuk mirip rumah. Baruga digunakan untuk menetapkan mayat keturunan bangsawan yang bisa ditemukan di daerah Sulawesi Tengah, Utara, dan Minahasa. Fungsi baruga untuk meletakkan mayat. Ya? Baik. Ya, silakan duduk Mas Fahri. Terima kasih ya. Berikan aplaus buat temannya. Baik. Kemudian kita lanjut berikutnya dari kelompok mana ya? 7. Ya, 7 diwakili siapa? Mas Dirgantara. Yuk, monggo, silakan Mas. Wah, beda lagi Mas Dirgantara ini. Baik. Nah, kalau tadi 2 kelompok 1 dan kelompok 3, kelompok 4 ya, kelompok 4 dengan orasi, dengan penyampaian, dengan kalimatnya masing-masing. Sedangkan sekarang Mas Dirga kayaknya ada temennya kelompok yang bisa bantu. Yuk, Mas bisa bantu ke depan buat megangin biar apa namanya pas. Yuk, silakan. Siap persiapan kelompok berikutnya. Siap kelompok berikutnya ya. Tempelkan di bawahnya Mas, ke bawahnya aja, ke bawahnya sini, ke bawahnya sini. Oke, siap. Yuk, langsung berikutnya, kelompok berikutnya boleh silakan ke depan, ditempel juga. Ya, boleh langsung ditempel sini. Udah ya? Udah? Oke.
Silakan Mas Digantara, monggo Mas silakan kembali. Ya, Mas Digantara silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Foto sarkofagus, foto bundan berunda. Oke, bundan-bundan. Kemudian mbaknya dari kelompok ini 7 berarti kelompok 6. Dari kelompok 6 silakan sama. Jadi di sini itu ada gambar menhir, dolmen, baruga, sarkofagus, dan bundan berunda. Baik, terima kasih. Boleh silakan kembali ke tempat duduknya Mas Digantara ya, sama Mbak. Iya, siap. Baik. Jadi gini, teman-teman ya, anak-anak semua. Bedanya kalau ini langsung ngambil dari internet, kemudian di print, kemudian digunting. Sedangkan ini pakai infografis, sehingga dia ada beberapa slide, beberapa bentuknya. Walaupun hampir sama, tapi bentuknya beda. Satu lagi deh, kelompok 5. Yuk, kelompok 5, silakan menyampaikan hasil presentasinya. Yuk, silakan. Di sini aja, Pak. Katakan di sini aja. Bisa menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya? Ini saya sama kelompok saya gambar menhir, tapi lewat gambar sama dolmen. Baik. Mbak Fatima ya, absen berapa Pak? 16. 16. Baik, silakan. Boleh, silakan balik ke tempat duduknya. Berikan aplaus semua buat semua kelompok. Ya. Jadi, oke, saya ulangi kembali melewat hasil peninggalan masa manusia purba ke masa praksana. Tadi temannya Mbak Nasia dan Mas Fahri sudah menyampaikan melalui literasi. Baik, literasi dari buku, paket ataupun dari media-media yang lainnya. Oke ya. Yang kedua dari selanjutnya yang kelompoknya Mas Digantara menggunakan tampilan portofolio dan kata lain dia menempel dan menjelaskan nama bendanya dan fungsinya. Sedangkan Mbak Nasia dia menyampaikan sebagai infografis karena setelah menempel kemudian dijelaskan lagi bentuknya dan fungsinya. Yang terakhir Mbak Fatima bersama kelompoknya tidak mengeprint, tidak membaca, tidak dengan literasi, tapi justru dengan menggambar. Ini bagus sekali karena dengan menggambar mengaktualisasikan diri bahwa saya bisa menampilkan atau membuat sebuah ilustrasi, sebuah tampilan melalui gambar. Ini contoh gambar menhir dan ini gambar dolmen. Fungsinya sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Nasia dan Mas Kami. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan hasil dari peninggalan masa manusia zaman dahulu berupa bangunan. Ada pertanyaan? Sudah dipahami semua ya? Jadi contohnya banyak sekali, tapi minimal ada 5 yang saya sampaikan, yaitu menhir, yaitu tugu batu tempat persembahan, kemudian ada dolmen, meja sesaji, waluga dan sarkofagus sama-sama tempat peti jenazah. Jadi zaman dulu orang meninggal tidak dimakamkan di bawah tanah, tapi di atas tanah. Oke, di atas tanah lewat batu. Kalau manusia biasa maka disebut dengan sarkofagus. Tapi kalau dia sebuah bangsawan atau punya istilahnya bangsawan, punya darah biru, dia punya kerajaan, punya sebuah kekuasaan, maka dia disimpannya di waluga. Karena lihat bentuknya beda kan? Yang satu sarkofagus biasa, kemudian biasa, tapi kalau waluga ada ukuran-ukuran di atasnya. Oke? Satu lagi punden bunda, tempat sesaji atau persembahan kepada kaum nenek moyang. Oke? Baik, anak-anakku, refleksi kita pembelajaran hari ini semoga bisa memotivasi kalian untuk bisa mempelajari ataupun menghargai jasa-jasa dari pendahulu kita. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kalian di kemudian hari. Kenapa? Karena saya yakin dulu zaman saya sekolah belum ada HP. Ya, zaman sekarang sekali sudah ada HP. Mungkin nanti ke depan 5-10 tahun ke depan HP sudah hal yang biasa. Bisa jadi kalau kalian main kemana-mana pakai touchscreen. Tahu touchscreen kan? Masuk tip, keluar tip gitu kok.
dengan dunia maya. Karena setahu saya sekarang ada namanya AI, Artificial Intelligence, di mana kita melakukan sebuah metaverse yang bisa melakukan sebuah aktivitas tanpa menyentuh. Saya yakin nanti 5-10 tahun ke depan kalian sudah mengalami kemajuan teknologi tersebut. Oke ya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya mengenai periodisasi dari peninggalan, bagaimana letak-letaknya dan persebarannya di Indonesia. Ini masih kita belum mengidentifikasi lebih jauh tempatnya di mana. Insya Allah minggu depan ya. Minggu depan akan kita lebih pahami kembali di mana terdapat menhir di Indonesia dan negara yang lainnya yang bisa memiliki peninggalan menhir. Akan kita identifikasi minggu depan. Baik. Sebagai bahan pengayaan kalian, silakan kalian pelajari di buku paket ya. Jangan lupa halaman 112 sampai 118. Silakan pahami kembali. Kemudian insya Allah pertemuan depan kita akan mencoba lebih memahami tentang peninggalan masa Aksar. Oke? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita tutup dengan doa. Tadi awal kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa kembali. Ayo, ada siapa lagi yang bantu saya untuk menutup pembelajaran ini dengan doa? Masih ada lagi? Baik, monggo silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat buat kita semua. Kalian lebih fokus dalam pembelajaran dan bisa meraih manfaat dan juga lebih tetap semangat dalam pembelajaran lainnya. Insya Allah semua pembelajaran baik buat bekal kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.